Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang materi perencanaan agregat. Perkenalkan, nama saya Dela Nafisya Ali. Saya Nur Maulidiah Rosanti. Saya Zainuna Ifada. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan agregat. Yang pertama, tentang pengertian perencanaan agregat. Perencanaan agregat adalah proses merencanakan kapasitas produksi, tenaga kerja, dan persediaan dalam jangka menengah dengan tujuan mencapai hasil produksi yang lebih optimal. Dalam perencanaan agregat ini dipertimbangkan sumber daya dan kendala yang ada dalam suatu perusahaan. Tentang waktu yang umumnya biasanya digunakan dalam perencanaan agregat ini berkisar antara 3 hingga 18 bulan. Kemudian, fungsi perencanaan agregat. Fungsi perencanaan agregat yang pertama yakni mencari strategi yang optimal bagi perusahaan untuk menghadapi permintaan yang berfluktuasi dengan tujuan mengurangi biaya produksi serta secara keseluruhannya. Kemudian yang kedua, menjamin konsistensi antara rencana penjualan dan rencana produksi dengan strategi perusahaan yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode evaluasi untuk mengukur kinerja proses perencanaan produksi dan mengevaluasi tingkat efektivitasnya. Kemudian yang keempat, memastikan konsistensi antara kemampuan produksi dengan rencana produksi yang telah disusun atau telah dibuat oleh perusahaan serta membuat penyesuaian jika diperlukan. Kemudian yang kelima, melakukan pemantauan terhadap hasil produksi yang sebenarnya dan membandingkannya dengan rencana produksi yang telah ditetapkan, serta melakukan penyesuaian jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil produksi yang sebenarnya dengan rencana produksi yang telah ditetapkan. Kemudian yang keenam, mengatur persediaan produk jadi dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, serta melakukan penyesuaian jika terjadi perubahan dalam permintaan atau produksi. Kemudian yang ketujuh, mengarahkan penyusunan jadwal produksi utama dan memastikan pelaksanaannya itu sesuai dengan rencana yang telah disusun atau telah dibuat atau tidak. Kemudian tujuan perencanaan agregat. Tujuan utama dari perencanaan agregat ini yakni untuk mencapai biaya yang rendah dalam memproduksi. Namun ada tujuan lain dalam perencanaan agregat, yakni ada 3 tujuan. Yang pertama, mengembangkan suatu strategi produksi yang komprehensif dan seimbang, serta memperhatikan seimbang antara permintaan dan pasokan dengan memperhatikan pengurangan biaya secara maksimal. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang perencanaan sumber daya, sehingga perencanaan itu dapat dibuat untuk mendukung rencana produksi yang telah disusun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, mengatur produksi dan tenaga kerja secara efektif dalam menghadapi perusahaan permintaan yang fluktuatif, dengan tujuan untuk mengurangi ketidakstabilan yang mungkin terjadi dan mencapai konsistensi dalam kegiatan produksi di suatu perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang parameter perencanaan agregat. Di sini ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan agregat. Yang pertama, tingkat modal perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan strategi dan penggunaan mesin serta peralatan.
Jika perusahaan memiliki modal yang besar, ini akan memungkinkannya untuk menggunakan mesin dan utilitas dan kapasitas yang tinggi. Yang kedua, perencanaan juga perlu mempertimbangkan tingkat keahlian para pekerja, karena tingkat keahlian yang tinggi akan berdampak pada hasil produksi yang baik. Hal ini akan mengurangi biaya produk cacat dan akhirnya membantu menekan biaya produksi secara keseluruhan menjadi seefisien mungkin. Dan selanjutnya ada input dan output perencanaan agregat. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada input perencanaan agregat yang meliputi ketersediaan sumber daya. Mengetahui sumber daya yang tersedia sepanjang periode rencana produksi sangat penting, termasuk biaya tenaga kerja yang tersedia dan kapasitas fasilitas pabrik. Yang kedua, data permintaan. Mengumpulkan informasi permintaan melalui proses peramalan dan pesanan yang kemudian dapat diinterpretasikan menjadi tingkat produksi yang diperlukan. Yang ketiga, kebijakan perusahaan. Melaksanakan kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan perencanaan agregat, termaksud keputusan untuk melakukan subkontak dengan perusahaan lain, kebijakan mengenai tingkat persediaan, kebijakan pemesanan ulang, dan keputusan terkait lembur. Yang keempat, biaya, yaitu menggambarkan dan mempertimbangkan berbagai jenis biaya terkait perencanaan agregat seperti biaya penyimpanan persediaan, biaya pesanan, biaya yang terkait dengan subkontak, biaya lembur, dan biaya perubahan persediaan. Poin yang kedua ada output perencanaan agregat. Yang pertama, minimalkan biaya total, yaitu fokus utama dalam perencanaan agregat adalah untuk mengoptimalkan pengeluaran total yang terkait dengan rencana yang telah disusun. Nah, ini meliputi biaya produksi, biaya persediaan, biaya tenaga kerja, serta biaya lainnya yang terkait. Yang kedua, proyeksi tingkat persediaan. Nah, perencanaan agregat mencangkup proyeksi atas tingkat persediaan yang mencangkup persediaan bahan baku, tingkat output, tingkat tenaga kerja, penggunaan subkontak, dan pemesanan kembali. Yang ketiga, minimalkan perubahan angkatan kerja dan produksi. Salah satu tujuan perencanaan agregat adalah meminimalkan perubahan yang harus dilakukan pada tingkat angkatan kerja dan tingkat produksi. Hal ini bertujuan untuk mencapai stabilitas dalam produksi dan menghindari fluktuasi yang tidak diinginkan. Yang keempat, maksimalkan penggunaan unit produksi dan perlengkapan, yaitu perencanaan agregat juga bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan unit produksi dan perlengkapan produksi yang tersedia. Hal ini melibatkan pengaturan jadwal produksi yang efisien dan optimal untuk memanfaatkan dengan maksimal kapasitas yang ada. Dan terakhir, output berupa jadwal produksi berbasis kelompok produk, yaitu output dari proses perencanaan agregat biasanya berupa jadwal produksi yang mengelompokkan produk berdasarkan famili atau kelompok yang serupa. Misalnya, dalam industri otomotif, output akan memberikan informasi tentang jumlah total mobil yang harus diproduksi dalam periode tertentu, bukan spesifik dalam mobil berdasarkan merek atau model tertentu. Selanjutnya ada biaya perencanaan agregat. Nah, di sini ada beberapa biaya yang terlibat dalam perencanaan agregat yang harus dipertimbangkan. Yang pertama,
ongkos penambahan tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja dalam suatu perusahaan memang akan menimbulkan biaya tambahan. Ini termaksud biaya iklan untuk mengumumkan posisi lowongan kerja, biaya seleksi untuk mencari kandidat yang sesuai, dan biaya pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bagi karyawan baru. Yang kedua, ongkos lembur dan ongkos menganggur. Biaya lembur juga dikenal sebagai biaya tambahan, merujuk pada biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan ketika karyawan bekerja melebihi jam kerja normal. Biaya lembur biasanya 150% dari biaya tenaga kerja normal. Yang ketiga, biaya persediaan dan biaya kehabisan persediaan. Tugas dari tim pasokan adalah memproyeksi peningkatan permintaan pada periode tertentu. Dalam hal ini terdapat dua jenis biaya yang terkait dengan persediaan, yaitu biaya persediaan dan biaya kekurangan persediaan. Yang keempat, ongkos subkontak. Subkontak biaya adalah biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perusahaan menyewa jasa pihak lain untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ketika permintaan melebihi kapasitas normal, perusahaan biasanya melakukan outsourcing. Akibatnya, perusahaan menanggung biaya outsourcing biasanya lebih mahal daripada manufaktur itu sendiri, dan ada risiko pengiriman barang ke kontraktor mungkin tertunda. Lalu untuk selanjutnya ada strategi perencanaan agregat. Dalam pengembangan perencanaan agregat terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Berikut ini ada beberapa contoh strategi yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada perencanaan agregat secara murni, lalu yang kedua ada perencanaan agregat secara gabungan. Untuk perencanaan agregat secara murni terdapat beberapa strategi yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama ada memvariasikan tingkat persediaan. Strategi ini memiliki beberapa keuntungan, termasuk mengurangi biaya penyimpanan persediaan yang diperlukan untuk pengelolaan menyewa, asuransi, dan mengatasi kerusakan pada persediaan. Lalu yang kedua ada memvariasikan jam kerja. Strategi ini memungkinkan perusahaan menyesuaikan produksinya dengan fluktuasi permintaan dengan menyesuaikan jumlah jam kerja pekerja. Lalu yang ketiga ada mengubah jumlah tenaga kerja. Strategi ini melibatkan penyesuaian jumlah karyawan berdasarkan tingkat permintaan yang tinggi atau rendah. Yang keempat ada subkontrak. Lalu yang kelima ada pekerja paruh waktu. Yang keenam ada mempengaruhi permintaan. Tujuan strategi ini adalah untuk mengalihkan pola permintaan tinggi ke periode dengan permintaan rendah. Lalu yang terakhir ada metode pemesanan terlambat selama periode permintaan tinggi. Lalu yang kedua, ada perencanaan agregat secara gabungan. Perencanaan agregat yang komprehensif seringkali melibatkan pengeluaran yang signifikan agar perusahaan dapat merencanakan secara holistik untuk mencapai hasil yang optimal. Di sini, Departemen Kontrol Produksi dan Departemen Pemasaran harus membuat rencana dasar yang mencakup beberapa prinsip dan cara kerja perusahaan. Lalu untuk materi selanjutnya, ada metode perencanaan agregat. Di dalam metode perencanaan agregat terdapat 4 metode, yaitu yang pertama ada metode heuristik atau yang bisa kita sebut trial and error. Lalu yang kedua ada biaya pemutusan hubungan kerja tenaga kerja atau yang bisa kita sebut firing cost. Lalu yang ketiga ada metode pengawasan subkontrak. Lalu yang terakhir ada metode campuran. Nah, yang pertama ada metode heuristik atau yang bisa kita sebut trial dan error. Seringkali juga dikenal sebagai metode pembuatan grafik dan diagram. Nah, beberapa contoh metode heuristik adalah sebagai berikut. Ada 2 ya, yaitu metode pengendalian tenaga kerja, lalu yang kedua ada metode pengendalian persediaan. Untuk metode pengendalian tenaga kerja, metode pengendalian tenaga kerja yang dijelaskan melibatkan penyesuaian kapasitas produk dengan permintaan saat ini.
Lalu yang kedua ada metode pengendalian persediaan. Pengelolaan gudang atau yang bisa disebut warehouse management adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memastikan pengiriman barang yang diperlukan dalam proses produksi berjalan dengan optimal. Lalu yang kedua ada biaya pemutusan hubungan kerja tenaga kerja atau yang bisa disebut firing cost. Nah, biasanya pemutusan hubungan tenaga kerja dalam situasi-situasi tertentu di mana ada penurunan permintaan produk atau penurunan produktivitas yang signifikan dalam suatu perusahaan manufaktur. Saat tingkat produksi menurun, permintaan terhadap produk juga menurun dan perusahaan seringkali harus menyesuaikan kekuatan kerja mereka dengan permintaan yang lebih rendah tersebut. Lalu yang ketiga ada metode pengawasan subkontrak. Metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan produksi dengan mengurangi kebutuhan minimum saat ini. Lalu yang terakhir ada metode campuran. Metode campuran adalah pendekatan yang menggabungkan beberapa faktor dalam menentukan tingkat produksi yang optimal. Sekian, terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.